Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, iman dan Islam, sehingga hari ini kita masih bisa datang dan hadir dan masih punya semangat giroh untuk menunaikan ibadah subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita hari ini dan sebelum-sebelumnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini izinkan saya untuk men-sharingkan satu ayat di surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Ini surat yang menarik sekali karena ini ayat yang menarik sekali. Karena kalau kita pahami dan kita sepakati bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup buat kita, dan apa yang tertulis di Al-Quran, apa yang Allah firmankan, itu bukanlah hal yang main-main atau bukan hal yang tidak disengaja. Di ayat Al-Ahqaf, di surat Al-Ahqaf 4 atau surat ke-46 ayat 15 ini disampaikan tentang sebuah angka, ya, sebuah angka tentang umur. Jadi dari ribuan ayat di Al-Quran, kalau kita cari di aplikasi Al-Quran tentang umur, itu muncul 26 ayat. Tapi dari 26 ayat ini campur, ada sumur, berlumur gitu ya. Jadi kalau kita pisahkan lagi, sekitar 21 ayat tentang umur. Jadi umur yang sudah tua dan sebagainya. Namun dari sekian ayat tersebut, cuma satu ayat yang menyebutkan umur secara spesifik, yaitu umur 40 tahun. Artinya umur 40 tahun ini sebuah warning, sebuah hal yang penting untuk diperhatikan, ya. Allah tidak menyebutkan umur-umur yang lain, umur 15 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 50 tahun, 60 tahun, enggak. Allah cuma menyebutkan umur 40 tahun di dalam Al-Quran secara spesifik. Artinya angka 40 tahun itu menjadi sebuah perhatian penting buat kita. Ini ngomong-ngomong 40 tahun gak ada hubungannya dengan MK ini. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa diubah dengan MK. Ini sampai hari kiamat pun 40 tahun ini tertulis di Al-Quran, insya Allah. Nah, kenapa umur 40 tahun? Beberapa riwayat mengatakan bahkan para nabi, para rasul, hampir semuanya di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Kecuali dua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa meninggal di usia 33 tahun. Nah, menariknya usia 40 tahun dari perspektif dunia modern atau psikologi modern, itu usia menjelang 40 tahun memang usia-usia di mana orang manusia, terutama laki-laki, itu galau. Kenapa galau? Banyak yang benar nggak ini yang saya lakukan? Perasaannya galau dan sebagainya. Bahkan makanya muncullah turunan-turunannya, ada istilah puber kedua dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah sinyal-sinyal fitrah Allah menjelang 40 tahun, untuk sinyal untuk memanggil kita untuk kembali kepada fitrah kita, yaitu untuk mengecek apakah kita ini on the track apa tidak, apakah kita sudah menjalankan misi kita sesuai dengan yang Allah titipkan apa tidak gitu. Karena memang misi kita, visinya sudah jelas menuju akhirat. Kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah, namun kita punya potensi-potensi diri yang berbeda-beda setiap orang. Nah, pertanyaannya kenapa balik lagi usia 40 tahun? Izinkan saya untuk membacakan artinya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Rabbi auzi'ni an askurah ni'mataka allati an'amta alayya. Itu yang artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Wa an a'malu tardah, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslihli fi zurriyati, dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Jadi dari ayat ini sebenarnya setelah mencapai 40 tahun, Allah meminta kita untuk berdoa. Allah meminta kita untuk selalu berdoa. Kita minta petunjuk, ada 3 di sini di ayat ini. Yang pertama adalah kita meminta berdoa sama Allah supaya kita diberikan petunjuk, kita ditunjuki untuk mensyukuri nikmat. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yang diminta untuk bukan mensyukuri rezeki, karena rezeki belum tentu menjadi nikmat. Misalkan kita dikasih rumah atau dikasih 5 ruko sama Allah. Kita dikasih rezeki 5 ruko sama Allah. Belum tentu 5 ruko ini jadi nikmat. Bisa jadi musibah. 5 ruko kemudian punya anak 3. Gara-gara rebutan 3 ruko, ini anak rebutan 5 ruko, 3 orang anak ini jadi berantem. Bisa jadi. Ya. Sehingga rezeki tidak selalu menjadi nikmat. Makanya memang petunjuknya adalah tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat. Ya. Ketika kita bicara mensyukuri nikmat, artinya segala hal. Bangun tidur pun kita harus bisa syukuri. Apa yang kita pakai syukuri. Karena memang ketika usia 40 tahun, tidak semua hal yang kita inginkan tercapai. Betul ya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita usia 15, 20, 25 tahun, kita punya cita-cita yang tinggi, kita punya harapan yang tinggi. Namun ternyata ketika usia 40 tahun, tidak semua hal yang kita inginkan tercapai. Dan kalaupun secara materi yang kita inginkan tercapai, belum tentu juga kebahagiaan itu yang kita dapatkan. Namun apapun itu, perintahnya dari Allah adalah bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat. Ya. Kemudian mensyukuri nikmat tadi yang telah kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nah, yang menariknya di sini di tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Jadi ibunya beliau sangat marah sekali ketika Sa'ad ini masuk Islam. Sehingga saking ibunya sayang sekali pada Sa'ad, saking marahnya kepada Sa'ad karena masuk Islam, ibu ini puasa. Maksudnya puasa nggak mau makan berhari-hari. Bahkan kabarnya sampai 40 hari juga. Wah, itu dalam kondisi yang sudah tinggal tulang, ya, udah parah sekali. Ayat ini menyampaikan bahwa tetap untuk berbuat baik. Padahal ajakannya si ibunya, Ummu Sa'ad ini, dia akan makan atau dia akan minum, dia akan makan kalau saatnya keluar dari Islam atau murtad. Tapi ternyata perintahnya tetap harus berbuat baik. Nah, tantangannya buat kita, buat saya juga terutama, ketika kita usia 40 tahun dan punya orang tua, apakah kita masih bisa merendahkan hati? Karena memang pada posisi 40 tahun ini biasanya ketika masih punya orang tua, dia juga menjadi seorang orang tua. Punya ego sebagai orang tua, punya anak, dan kemudian dia juga menjadi seorang anak juga. Jadi double perannya. Apakah kita ketika usia 40 tahun bisa, tuntutannya adalah apakah kita bisa memaafkan atau menerima apapun kondisi yang sudah diberikan oleh orang tua kita? Karena ternyata ya pernah saya sampaikan sebelumnya, banyak sesi-sesi parenting sebelumnya, ternyata banyak orang yang belajar parenting bukan untuk mengkoreksi dirinya, malah untuk mengkoreksi orang tuanya. Wah, ini orang tua saya dulu harusnya begini nih gitu. Nah, sementara di ayat ini bukan begitu. Bagaimana caranya di usia 40 tahun kita justru belajar untuk mensyukuri apapun yang sudah terjadi, apapun didikan dan hasil yang diberikan oleh orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk berdoa untuk supaya berbuat amal soleh yang engkau ridhoi, yang Allah ridhoi. Nah, ini juga challenge sendiri. Apakah kita sudah berbuat amal soleh dan kita benar-benar minta ridho dari Allah? Ya. Ini insya Allah sudah kita lakukan, mudah-mudahan terus kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu supaya berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan dan memberikan kebaikan kepada anak cucu. Artinya di tahap yang ketiga kita mulai berpikir untuk meninggalkan legacy. Ya. Seperti di surat An-Nisa ayat 9 disampaikan, janganlah meninggalkan generasi yang lemah. Ya, generasi yang lemah ini artinya sekali lagi bukan sekedar ekonomi, ternyata ada beberapa faktor di situ yang meninggalkan dalam jiwa yang lemah, harta, iman, dan beberapa hal yang lain. Artinya tantangan kita bukan sekedar meninggalkan harta atau pendidikan. Oh, ini udah pendidikan, udah harta udah cukup, ternyata belum.
tantangannya adalah seperti Nabi Yakub sebelum meninggal. Nabi Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya dan menanyakan, apakah kalian akan menyembah Tuhan yang sama denganku setelah aku tiada. Artinya, apakah kita meninggalkan legacy memastikan bahwa anak cucu kita masih menyembah Allah. Nah, banyak mungkin secara tidak langsung kita mulai melupakan hal-hal tersebut. Kita mulai udah besar, udah nggak perlu diingatin sholat gitu. Padahal Nabi Yakub pun seorang nabi itu masih memastikan di akhir hayatnya, masih selalu memastikan apakah anaknya masih menyembah Allah setelah sepeninggalan dia. Artinya perintah untuk mengingatkan anak cucu itu tidak berhenti ketika dia udah tamat ngaji, udah sarjana, ternyata nggak berhenti. Sampai akhir hayat pun ternyata kita harus terus mengingatkan, karena itulah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah untuk meninggalkan generasi yang kuat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ayat dari surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang di sini disampaikan termasuk orang-orang yang bertobat dan berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.